Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan tim kelompok saya akan menjelaskan proposal bisnis KBMK, yaitu proposal bisnis kami berjudul Koperasi Mahasiswa Digital dan Pengembangan Unit Usaha Agensi Digital Kreatif. Nah, proposal ini disusun oleh saya sendiri, Najib Nabil Diab, dan kedua rekan saya, yaitu ada Rafif Pramudipta Cahyumurti dan juga Farah Pramita Putri Denira. Dan juga dosen pembimbing saya, yaitu Pak Bambang. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung melanjutkan ke masalah ide bisnis. Nah, pada permasalahan ide bisnis ini tuh, mahasiswa itu tuh seringkali dituntut ketika sudah lulus untuk mencari pekerjaan. Tapi kenyataannya tidak juga. Mahasiswa itu tuh harus membuka lapangan pekerjaan tersendiri. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah, nah saya juga melihat bahwa mahasiswa itu tuh tidak bisa membuka lapangan pekerjaan juga karena mereka kurangnya pengalaman di dunia nyata. Jadi ketika mereka membuka lapangan pekerjaan, seringkali gagal atau seringkali tidak bisa mencapai titik tertentu karena mereka kurangnya pengalaman. Dan kemudian di tujuan ide bisnis ini juga, setelah itu kita masuk ke bagian analisis pastel. Nah, di analisis pastel ini sendiri, sebenarnya ini sudah saya kaitkan dengan yang terjadi saat ini di bagian politikal dan yang lainnya juga. Ini bisa, nah di sini juga ada penjelasan secara singkatnya. Kemudian untuk di bagian VPC, ini yang seringkali membingungkan seperti itu. Karena bagi UMKM dan koperasi itu, pekerjaan mereka hanyalah menjual barang kan. Nah, tapi ketika mereka menjual barang, mereka juga membutuhkan promosi. Kemudian mereka juga membutuhkan website atau aplikasi. Nah, website atau aplikasi ini tuh mungkin mereka tidak bisa membuatnya. Ataupun mereka membuat seperti konten iklan, atau mereka membuat video promosi, tapi mereka nggak bisa mengiklankannya. Nah, oleh karena itu, kita hadir sebagai agensi. Agensi kami itu tuh memiliki 4 agensi, yaitu periklanan, jasa media sosial, pembuatan website, dan juga konten. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di bagian F. Nah, salah satu pain dari customer juga, itu adalah mereka tuh seringkali menggunakan vendor yang berbeda gitu. Jadi ketika mereka menggunakan agensi jasa media sosial, mereka harus menggunakan agensi lain untuk melakukan periklanan mungkin atau apa seperti itu. Nah, di sini juga udah ada penjelasan singkatnya. Kemudian kita masuk ke bagian PMC. Nah, di bagian PMC ini tuh terdapat banyak sekali. Nah, salah satunya yang akan saya singgung adalah di bagian channel. Kenapa di bagian channel itu ada WhatsApp, Instagram, TikTok, kemudian website, Telegram, dan YouTube. Nah, untuk WhatsApp sendiri itu adalah sebagai cara kita berkomunikasi. Mungkin ketika ada calon klien gitu ingin berkonsultasi kepada kita, itu menggunakan WhatsApp. Itu nanti ada alurnya yang akan saya jelaskan pada bagian alur operasional. Kemudian untuk Instagram dan TikTok sendiri, itu untuk brand awareness, itu untuk menarik calon pelanggan. Itu akan digunakan pada saat profil pelanggan. Kemudian ada website. Website ini sendiri adalah portofolio kami. Nanti para calon klien itu bisa melihat secara langsung portofolio-portofolio yang sudah kami hasilkan. Kemudian untuk Telegram itu adalah komunitas. Jadi ketika kita udah besar, kita membutuhkan komunitas. Nah, itu kita akan menggunakan Telegram. Kemudian untuk YouTube, itu kita akan mengadakan webinar gratis dan video-video tutorial itu akan melalui YouTube. Nah, pada profil pelanggan, kita membagi menjadi dua, yaitu segmen utama dan segmen sekunder. Nah, untuk segmen utama itu tuh bagi para UMKM dan segmen sekunder itu untuk para koperasi. Nah, perjalanan pelanggan itu atau customer journey itu mengikuti model AIDA. Nah, model AIDA itu tuh mungkin sekarang udah populer dan juga menurut saya model AIDA ini tuh sangat gampang karena pada asal-usulnya seperti di pastel bagian sosial kultural, itu tuh mereka melihat awareness, kemudian mereka tuh interest tertarik gitu. Sesudah mereka tertarik, mereka akan melakukan decision. Nah, sesudah mereka melakukan decision, mereka akan mengambil action. Nah, seperti yang kita lihat seringkali kita melihat bahwa calon pelanggan itu tuh
melihat promo menarik, mereka kemudian memilih, sesudah memilih mereka akan melakukan pembayaran. Nah, pada bagian produk dan jasa ini tuh, kita memiliki beberapa layanan dan paket. Untuk harganya sendiri itu bervariasi, ada yang dari 1,5 juta sampai 150 juta. Nah, ini tuh berdasarkan harga yang kami bandingkan dengan kompetitor. Nah, setelah itu ada rencana operasional. Di rencana operasional itu kita ada 8 tahap. Yang pertama akuisisi, kita seperti mengadakan webinar gratis, ataupun kita melakukan iklan secara digital. Nah, setelah kita melakukan iklan digital atau webinar, kita akan membuat form. Setelah form, mungkin mereka ke konsultasi langsung nih, ke WA ataupun Zoom. Nah, di sini tuh kita bisa berkonsultasi 30 menit. Dengan konsultasi itu kita mengetahui keinginan dan permasalahan dari calon klien kita. Kemudian kita akan melakukan kontrak, kita akan memberikan proposalnya terlebih dahulu berdasarkan keinginan ataupun masalah dari klien, dan juga kita akan meminta DP 50% dibuka sebagai jaminan. Sesudah kita melakukan kontrak, kita akan melakukan kick off. Nah, kita melakukan kick off ini tuh kita akan memilih nih tim-tim mana aja, kemudian kita akan memberikan timeline. Setelah kita memberikan timeline, kita akan langsung mengeksekusi. Nah, untuk produksinya sendiri kita membutuhkan 7 sampai 2 bulan atau 60 hari. Kemudian kita akan melakukan ke dalam revisi. Nah, di revisi ini tuh kita harus mengetahui nih keinginannya dari klien itu tuh sudah sesuai belum. Nah, jika misalkan belum sesuai, kita akan adakan revisi. Ketika semuanya sudah selesai, kita akan melakukan delivery atau serah terima ditambah pelunasan. Nah, sudah itu kita ada after sales-nya, yaitu maintenance, seperti monitoring bulanan. Nah, ini juga ada strategi pemasaran. Nah, kita pertama kali adalah membuat edukasi di TikTok atau Reels. Nah, edukasi ini tuh kita bisa aja nih, mengapa kita harus go digital gitu, mengapa orang-orang berpindah dari tradisional menjadi modern, seperti itu. Kemudian ada juga webinar di YouTube ataupun di Zoom nantinya. Nah, webinar ini tuh membantu para, calon klien kita untuk masuk dulu nih secara gratis. Setelah masuk secara gratis, kita akan mengenalkan, kita akan membuat seolah-olah mereka tuh butuh untuk go digital. Nah, selain itu, kita akan melakukan periklanan melalui Meta Ads dan TikTok Ads. Karena ini, nah kemudian untuk struktur organisasi, kita menggunakan model flat organization. Nah, ini tuh struktur organisasi juga pada umumnya, yaitu kita membutuhkan 3 orang, yaitu kepemimpinan 3 orang, ini yang bisa pilihan batch tersendiri. Kemudian untuk aspek keuangan. Nah, untuk aspek keuangannya, itu proyeksinya kita dalam 3 tahun, itu kan modal awalnya 130 juta. Nah, 130 juta ini tuh kita akan balik modal dalam waktu 7 bulan dengan payback periodnya itu adalah 2,7 bulan. Ini sangatlah cepat menurut saya karena dengan modal 130 juta, kita bisa melakukan payback period dalam waktu 2,7 bulan. Ini juga ada rasio keuangan. Nah, kemudian untuk aspek inovasi dan teknologi. Nah, ini juga bisa kalian baca tersendiri. Nah, kita menginginkan pada tahun kedua itu tuh kita sudah menggunakan aplikasi gitu. Jadi aplikasi ini tuh sebagai satu integrasi dari Kopas sendiri. Jadi klien itu tidak perlu seperti cross check ke misalkan secara WhatsApp kayak gitu. Nah, mereka juga itu tuh bisa melihat secara langsung progresnya. Kemudian di sini ada teknologi yang kita gunakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa lampiran, seperti lampiran pada pastel. Di sini juga udah dijelaskan untuk opportunities dan threats-nya. Kemudian di bagian VPC juga udah ada lampirannya, peta nilai Kopma, habis itu BMC, dan juga rincian proyeksi pendapatannya. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.